أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apabila seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka itu adalah merupakan pemberian Allah dan juga karunia-Nya untuk hamba tersebut. Pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan risalah kecil Al-Usulu Sittah, 6 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Di antara keistimewaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka ketika meninggal dunia akan mendapatkan sambutan yang baik dari malaikatul rahmah dan malaikatul maut. Namun dengan syarat istiqamah di atas tauhid sampai mati. Sebagaimana Allah berfirman, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu kematian. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk terus istiqamah di atasnya. Kemudian di antara cara kita istiqamah di atas agama yang lurus ini, yaitu di atas agama tauhid, kita diperintahkan untuk bersatu di atas kebenaran. Atau diperintahkan untuk berada di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Situlah letak hakikat persatuan. Jadi persatuan itu bukan persatuan yang kita sebutkan sekarang ini, yang penting kita bersatu walaupun berbeda. Bagaimana mungkin kita bersatu tapi berbeda akidah? Tidak mungkin. Pasti akan terjadi kekacauan. Maka persatuan itu di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka usul yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-aslu tsani amara Allah bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah memerintahkan untuk bersatu di atas agama dan melarang berpecah belah di dalamnya. Ingat ya, perhatikan, bersatu di dalam beragama, dilarang berpecah belah di dalam urusan agama, dilarang berbeda. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awwam. Allah menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang jelas sekali, sehingga orang-orang awam pun mengerti tentang itu, bahwa yang mendatangkan persatuan hanyalah agama Islam. Tidak ada yang selain itu. Selain ajaran Islam, tidak ada yang bisa menyatukan manusia. Abadan. Selama-lamanya. Kemudian kata beliau, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Allah melarang kita untuk ikut-ikutan orang-orang sebelum kita yang mereka berpecah belah dan berselisih dalam urusan agama, lalu mereka binasa. Mereka binasa. Wa yaziduhu wuduhan wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum an at-tafarruq fihi. Wa yaziduhu wuduhan,
ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujabi fi dhalika. Allah menyebutkan bahwa dia memerintahkan kaum muslimin agar mereka bersatu dan jangan sampai mereka bercerai-berai. Dan sungguhnya di antara yang menambah keindahan penjelasan ini adalah apa yang dijelaskan di dalam sunnah. Dan penjelasannya sangat menakjubkan, menyenangkan hati. Demikian juga apa yang diterapkan oleh para salafus saleh, bagaimana cara mereka bersatu. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fi ad-din. Kemudian terjadilah kekacauan dan kerancuan, yaitu perkara perpecahan dalam usul dan furu' agama dianggap sebagai ilmu dan kefaqihan. Sedangkan orang-orang yang mengajak kepada persatuan tidaklah yang berbicara demikian kecuali orang-orang zindik atau orang gila. Zindik itu orang-orang yang lebih banyak kemunafikannya daripada keislamannya. Jadi kalau kita mengajak orang bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, itu dianggap zindik atau majnun. Nah, di sini Syekh mengatakan Allah memerintahkan untuk bersatu. Bersatu di atas tali agama Allah. Tentu persatuan itu tidak akan terwujud kecuali dengan berpegang pada dua. Berpegang secara lahir dan batin. Batin kita tawakal kepada Allah, zahir kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang dipahami oleh para salaful ummah. Ya, terlepas satu dari dua itu, maka kita akan berpecah belah. Karena tidak sedikit juga orang yang berpemahaman bagus, karena dia tidak bersandar kepada Allah, dia bisa menyimpang. Atau dia bersandar kepada Allah, dia dekat hatinya dengan Allah, tapi dia tidak berpegang kepada syariat Allah, dia juga menyimpang. Akan terjadi perpecahan. Oleh karena itu Allah katakan di surah Ali Imran dari ayat 101 sampai 103. Allah katakan, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh." Bagaimana kalian bisa kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan atas kalian dan Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kalian. Lalu lanjutannya Allah katakan, wa may ya'tasim billah. Di sini Allah tidak sebutkan hablillah, tapi disebutkan langsung wa may ya'tasim billah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang dengan Allah, artinya tawakal. Artinya apa? Tawakal. Menyandarkan hati kepada Allah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka sungguh pasti dia akan diarahkan kepada jalan yang lurus. Dia akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau muslim. Kemudian setelah itu baru Allah perintahkan berpegang dengan tali agamanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Tali agama Allah itu banyak versi penafsirannya. Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan Sunnah, ada yang menafsirkan Abu Bakar dan Umar, ada yang menafsirkan pemahaman para sahabat secara umum. Dan semuanya tidak bertentangan. Ya. Tali agama Allah itu yaitu Islam sendiri yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafu al-ummah. Itu yang dimaksud dengan tali agama Allah yang harus kita pegang.
Kemudian lanjutannya Allah katakan, wala tafarraqu. Perhatikan ya. Jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Ya, jangan berbeda dalam urusan agama. Urusan agama yang mana kita tidak boleh berbeda itu? 3 hal. Akidah, ibadah, kemudian penyempurnanya adalah akhlak. Yang pertama apa tadi? Akidah. Makanya para a'immah al-madzahib mereka tidak berbeda akidah. Ya, mereka tidak berbeda apa? Akidah mereka. Atau para imam-imam yang membuat madhab-madhab tersendiri tidak ada yang berbeda akidah. Demikian juga memahami ibadah, yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta pokok-pokok kaifiyah ibadah itu mereka tidak berbeda. Demikian juga masalah apa? Akhlak. Karena itu muatan ajaran agama Islam. Dan agar kita baik merawat 3 hal ini, ya tidak mungkin kita memegang yang lain selain daripada wahyu. Tidak mungkin. Tidak mungkin benar akidah kita kalau kita ambil dari selain wahyu. Demikian juga kita tidak akan benar akidahnya kalau kita tidak berpegang kepada apa yang dipahami oleh para sahabat di dalam berakidah. Dan ini yang banyak membuat orang itu berpecah padahal mereka baru saja bersatu secara fisik. Iya enggak? Karena perbedaan akidah. Oleh karena itu Allah katakan ketika kita menyimpang dari perjalanan mereka itu pasti terjadi permusuhan di antara kita. Kata Allah Azza wa Jalla di suratul Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kata Allah, dan jika mereka beriman seperti yang kalian imani, siapa kalian di sini? Para sahabat. Tidak ada yang lain pada saat itu. Maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Sebaliknya kata Allah, jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka hanya akan berada dalam permusuhan. Berada dalam apa? Permusuhan. Ini adalah merupakan kalimat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa melepaskan diri dari ajaran mereka membuat kita bertikai, berpecah belah. Sehebat apapun HAM, ya kan, menyatukan orang dengan gaya dia, tidak akan satu-satu, tidak akan bersatu, pasti berpecah-pecah lagi. Sehebat apapun orang kafir membuat metode ini, gaya itu, tidak akan menyatukan manusia. Manusia disatukan dengan tadi apa yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika para tokoh agama, para ulamanya tidak berpegang dengan itu, nah mereka yang menjadi sebab perpecahan itu. Mereka menjadi apa? Sebab perpecahan. Apa mungkin seorang yang bergelar tokoh, bergelar ustadz, habib, kiai jadi penyebab hancurnya agama? Mungkin enggak? Mungkin. Karena biasanya mereka yang membuat rancu dalam agama ini. Dibuat rancu tentang akidah, dibuat rancu tentang cara ibadah. Yang mereka inginkan adalah standar ganda. Tahu standar ganda enggak? Dan itu tidak ada di motor sport. Adanya itu di motor metik. Terutama yang pakai selak kiri. Standar ganda sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Mereka yang membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Karena mereka mengambil pemahaman sendiri dan meninggalkan pemahaman para as-sahabah. Kita melihat kok kenyataannya. Tidak perlu dalil banyak-banyak lihat kenyataannya. Bagaimana orang-orang yang berpaling dari hukum Allah dan Rasulullah SAW. Mereka diazab dengan hukum mereka sendiri. Coba antum lihat
Undang-undang bisa berubah nggak setiap tahun? Berubah. Terserah yang berkuasa. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin lari dari sesuatu yang membawa persatuan kepada sesuatu yang mereka anggap bersatu, padahal itu tidak. Tidak. Dan saling mengajak kepada kelompok, mengajak kepada kepentingan, itu tidak akan buat manusia saling mencintai. Jadi persatuan yang hakiki adalah di atas kebenaran tadi. Ini yang disebut dengan kebenaran yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Dia menjawab, anta 'alal haqq wa in kunta wahdak. Engkau berada di atas kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ya. Kemudian Allah mengatakan di situ, Syekh mengatakan tadi, Allah melarang kita untuk berpecah belah sehingga celaka seperti orang-orang sebelum kita. Disebutkan di surah Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Ini Allah sebutkan tentang para nabi ini. Para nabi aja disuruh bersatu di atas apa? Usul. Kata Allah, Allah mensyariatkan bagi kalian di antara ajaran agama itu apa yang pernah diwasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepada engkau, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu hendaklah kalian menegakkan agama, jangan berpecah belah. Ya. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa kita disuruh untuk bersatu dan jangan sampai melakukan hal-hal yang memicu pertikaian seperti hasad, dengki, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu akan buat kita berpecah. Ya. Rasulullah menyuruh kita, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan persaudaraan di atas agama itu nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala kalian dulunya saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian. Artinya menyatukan hati kalian. Sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Nikmat apa ini? Nikmat apa? Binikmatihi apa ini maksud? Bukan. Nikmat agama yang menyatukan mereka. Ya. Kemudian, dan dulu kalian sudah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Ini Allah mengingatkan kaum Aus dan Khazraj. Dua suku besar ini, kalau ditarik ke atas nenek moyangnya, mereka satu nenek moyangnya itu, yaitu Arab Aribah. Orang-orang Arab Aribah. Suku yang tersisa di zaman Rasulullah SAW yang masih terkenal Arab Aribah itu adalah suku Aus dan Khazraj di Madinah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk diajak berperang. Ini Aus dan Khazraj ini statusnya sepupuan. Statusnya apa? Sepupuan. Karena nenek moyang mereka satu ke atas. Kemudian yang di Mekah saudara sepupu mereka suku Khuza'ah. Yang membawa patung pertama kali di Ka'bah itu Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Dari suku apa? Khuza'ah. Nah, yang di Madinah ini yaitu Yathrib, nama kunonya kan Yathrib.
Mereka berperang, padahal mereka bersaudara. Terutama dua tokoh yang terkenal di zaman itu, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dari Aus, kemudian As'ad bin Zurarah dari Khazraj. Hanya saja Aus itu lebih kuat daripada Khazraj. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, yang duluan mendapatkan hidayah adalah As'ad bin Zurarah dari Khazraj, dan Sa'ad bin Mu'adz masih menganggapnya sepupu walaupun sering perang di antara mereka. Begitu mereka mengenal agama Islam, tidak perlu dibuat-buat persatuan itu. Dan ini pelajaran buat kita bahwa selama akidah kita ini berbeda, walaupun satu darah dengan saudara kita, kita akan tetap dimusuhi. Jangan kata kita duduk lama dengan dia, duduk sebentar aja udah tidak betah kita. Ya enggak? Coba antum duduk dengan orang yang biasa khurafat, pergi minta ke kuburan, duduk ada dengan dia sebentar, tidak tahan lama. Kenapa? Ruh kita tidak betah dengan mereka, atau mereka tidak betah dengan ruh kita. Coba ketika kita sama akidah dan keyakinannya, tidak kita tahu siapa nasab kita di antara kita, tidak tahu. Antum dari mana, anak dari mana, ada di antara antum dari Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Irian Jaya. Tapi begitu sama akidahnya, kita betah aja duduk walaupun ngantuk-ngantuk. Tadi karena yang ada di balik dada kita ini sesuatu yang istimewa, yaitu kesatuan akidah. Oleh karena itu Allah menyatukan hati mereka dengan itu, dengan akidah. Coba antum lihat orang-orang, tidak usah jauh-jauh deh, tidak usah ke zaman para salaf dulu. Lihat di zaman ini, bagaimana orang berusaha menyatukan manusia di satu tempat, di satu waktu. Ya, lama-kelamaan jadi apa? Cakar-cakaran. Saling melaknat, saling minta mubahalah dan seterusnya. Mana persatuan kemarin? Udah kemana itu persatuan? Udah terbawa oleh apa? Emosi. Bagaimana antum bisa satukan sebagian pemahaman Khawarij, sebagian pemahaman Syiah, sebagian Mu'tazilah, sebagian Mu'tazilah? Tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin, abadan tidak mungkin. Ya, dan mereka sendiri akan saling mencakar. Oleh karena itu, sekali lagi Allah mengarahkan kita untuk apa? Bersatu di atas agamanya. Kemudian terbaliklah masalah itu, di mana yang disayangkan adalah sebagian orang menganggap perpecahan dalam usul agama itu dianggap fikih, dianggap kefakihan. Mungkin terpengaruh dengan hadis yang begitu masyhur, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Antum tahu hadis ini sudah jarang disampaikan. Alhamdulillah. Kenapa? Udah sakit hati kan yang menyampaikan itu. Ya kan dibantah terus. Ya, dan saya pernah nanya seorang doktor hadis. Yang waktu itu saya kuliah, ini gini-gini anak-anak kuliah loh. Saya pernah kuliah waktu itu, ya kuliahan lah gitu kan. Dosennya ngajar hadis. Terus dosen mengatakan, ikhtilafu ummati rahmah. Spontan saya di belakang nanya, dosen Anda kan doktor hadis. Itu hadis riwayat siapa? Kata dosennya, pokoknya ada. Karena saya teringat perkataan salah seorang ustadz, kalau nanya seorang tentang hadis jangan tanya sahih dan dhaifnya. Dia akan mengatakan sembarangan kan? Tanya riwayat siapa? Gitu tanya. Itu riwayat siapa itu? Gitu tanya. Pak kata dosennya, pokoknya ada. Masa seperti itu jawabannya dosen kami kepengen jawaban ilmiah. Artinya Anda jelaskan ini hadisnya begini. Karena setahu kami bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Ya. Dari mana Anda tahu? Jangan tanya balik saya. Anda yang saya tanya. Justru saya tidak tahu di mana diriwayatkannya, maka dikatakan palsu. Akhirnya ramai itu kelas.
Ya kata laki-lakinya yang mendukung dosen, Ustadz, beradab dong sedikit, kata laki-lakinya. Kata ibu-ibunya, ayo Ustadz, ayo, gitu. Akhirnya dosennya besoknya masuk lagi dan anak masuk. Kemudian setelah anak masuk, Ustadz ke depan aja, Ustadz yang ngajar, anak duduk ya. Jadi apa namanya itu? Asisten dosen. Ya gini-gini jadi asisten dosen. Setelah itu anak enggak kuliah lagi. Enggak kuliah lagi. Tapi anak dikasih S1 anak ada. Cuma ijazahnya haram, bukan syubhat lagi haram. Itu menunjukkan bahwa orang kan berani menyampaikan sembarangan apa? Hadis. Itu doktor loh. Doktor S3 yang katanya dia S3-nya di hadis, tapi doktor di Indonesia, entah di mana dia kuliah dulu. Iya, sampai dia meriwayatkan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Lalu dia katakan pokoknya ada. Hebat sekali ahli hadis ini. Nah, ini yang membuat manusia menganggap perpecahan itu biasa aja. Orang kalau dia berpecah, setidaknya dia bisa murtad loh dari agama ini. Puncaknya nanti dia bisa murtad kalau dia menyelisih apa? Perjalanan kebenaran yang dijalani oleh para sahabat. Siapa contohnya? Mirza Ghulam Ahmad. Ya kan? Apa yang kurang dari Mirza dari ibadah? Dia ahli ibadah. Dia ahli baca Quran. Dia remaja masjid. Tapi akidahnya dibangun di atas keyakinan akidah Maturidiyah. Ya. Dan dia terus dengan itu. Sehingga lama kelamaan dia mendapat wangsit dari mana. Lalu dia katakan aku ini nabi. Sehingga dia membuat sekte sendiri, yaitu sekte Ahmadiyah. Lihat penyimpangan itu sampai sejauh itu. Karena meremehkan, meninggalkan perjalanan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kemudian bibit-bibit perpecahan itu diantaranya tadi disebutkan, yaitu adanya keyakinan bahwa tidak apa-apa berpecah dalam urusan usul. Ya, karena itu bagian daripada keberagaman dalam agama, kata mereka. Kita katakan tidak seperti itu. Ya, karena yang kita inginkan adalah menyatukan hati. Kemudian di antara lagi yang membuat perpecahan adalah miskomunikasi. Salah menerima berita tentang saudara. Ini hati-hati nih. Salah menerima berita tentang saudaranya. Maka perlu apa? Tabayun. Tabayun itu juga menjaga persatuan. Kemudian di antara penyebab lagi adalah hasad. Itu penyebab perpecahan. Hasad. Hasad ini biasanya terjadi karena sama profesi. Sama apa? Profesi. Tukang jamu, saya tidak pernah dihasad kepada tukang sate. Ya kan? Tukang bakso itu paling hasadnya pada tukang mie ayam karena ada kemiripan mie-nya. Dan yang berbahaya itu adalah ketika para penuntut ilmu saling hasad. Kenapa paling berbahaya? Karena hasadnya akan disampaikan bersama dengan dalil. Itu bahayanya. Maka oleh karena itu orang-orang yang sudah menuntut ilmu atau para duat betul-betul harus menjaga diri dari ini. Karena hasad itu bisa timbul bukan hanya karena masalah harta, tapi yang paling besar adalah popularitas. Popularitas. Kenapa ahli ilmu di zaman Yahudi mereka sampai sejauh itu? Karena hasad kepada ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka hasad kepada ketokohan Isa alaihissalam. Kemudian mereka hasad kepada ketokohan orang-orang gurun pasir yang mereka anggap kastanya rendah. Tiba-tiba Allah berikan kemuliaan berupa apa? Wahyu. Maka orang-orang yang berilmu itu yang berbahaya adalah hasad.
Maka oleh karenanya salaf kita dulu mereka menepis semua penyebab terjadinya perpecahan itu. Di antara contoh apa yang dipraktikkan oleh Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala. Ibnu Hubairah itu ulama Hambali. Ulama yang mengumpulkan semua pendapat mazhab Imam Ahmad. Jadi pendapat Imam Ahmad itu dia kumpulkan dalam satu buku namanya Mufradatul Imam Ahmad. Itu bukunya diajarkan kepada para ulama-ulama mazhab lainnya. Sampai suatu hari terjadi diskusi keras antara Ibnu Hubairah dengan muridnya Abu Muhammad Al-Ashiri Al-Maliki. Abu Muhammad Al-Ashiri Al-Maliki bermadhab Maliki. Madhab apa? Maliki. Sedangkan gurunya Hambali. Dan yang hadir banyak. Bukan itu aja muridnya, banyak. Dan yang hadir itu bukan orang-orang seperti kita. Yang hadir itu orang-orang berilmu semuanya. Para ulama juga yang hadir. Karena Ibnu Hubairah ini seorang menteri yang berilmu. Bukan menteri yang bahlul. Jadi menteri yang apa? Berilmu. Dan dia kaya, orang kaya memang Ibnu Hubairah. Suatu hari dia sampaikan sebuah pendapat yang menurut dia itu pendapat Imam Ahmad saja. Lalu terjadilah diskusi antara dia dengan Abu Muhammad Al-Ashiri, di mana kata Abu Muhammad, itu bukan pendapat Imam Ahmad saja. Imam Malik juga berpendapat demikian. Kemudian terjadilah diskusi antara keduanya sampai Ibnu Hubairah menunjukkan kitabnya ini, buktinya bahwa ini pendapat Imam Ahmad. Kemudian ditanyakan kepada ulama yang hadir, bagaimana menurut kalian ini pendapat siapa? Semua sepakat itu pendapat Imam Ahmad. Tapi si murid masih aja ngeyel. Dia katakan ini pendapat Imam Malik juga. Lalu berdirilah guru sebagai manusia, ya dia marah. Marah itu wajar, manusiawi gitu. Apa kata Ibnu Hubairah? Abahimatun ant. Apa kamu ini bahimah? Bahimah itu apa? Binatang ternak. Apa kamu binatang ternak? Dari tadi tidak faham-faham. Sudah jelaskan ini kitabnya. Itu ulama sebagai saksi. Karena Ibnu Hubairah marah, bubar kajian. Bubar. Udah bubar. Besok datang lagi kajian. Semua hadir. Tidak ada yang duduk di pojok. Itu guru kurang ajar tuh. Tidak ada. Karena mereka faham ini manusiawi. Terkadang kelihatan manusiawinya. Semua duduk. Datang belajar, bukan datang melihat kayaknya bertengkar lagi nih, asyik nih dengan. Enggak ada. Mereka datang untuk belajar. Dan Abu Muhammad Al-Ashiri duduk di depan gurunya. Begitu Ibnu Hubairah lihat Abu Muhammad duduk depannya, dia berdiri lagi. Di belakang baru berbicara. Dimarahi lagi nih. Begitu dia berdiri, Abu Muhammad kata Ibnu Hubairah, Abu Muhammad Al-Ashiri disuruh berdiri. Berdiri. Begitu berdiri dipeluk oleh gurunya. Kemudian Ibnu Hubairah mengatakan, demi Allah Abu Muhammad Al-Ashiri ini afdalu minni. Lebih baik daripada aku. Kemudian kata Ibnu Hubairah, saya tidak akan mengajar sampai dia melakukan qisas. Apa qisas? Balas. Disuruh ucapin yang sama seperti yang saya ucapkan kemarin. Kemudian si murid tidak tahu. Saya tidak pernah lihat Anda berbuat salah kepada saya. Terlalu banyak ilmu yang saya catat, saya dapatkan dari Anda, sehingga saya tidak ingat kesalahan Anda. Lalu diberitahukan kesalahannya. Kemarin aku katakan kepadamu tentang bahimah. Kata murid, tidak akan saya balas. Terlalu banyak kebaikan Anda. Oleh kita, tidak usah hadir. Ini guru kurang ajar. Singgung saya terus dari tadi. Padahal kita tidak sengaja juga menyinggungnya. Begitu Abu Muhammad tidak mau, maka orang-orang yang ada di belakang mengatakan, wahai Ibnu Hubairah, dia tidak akan membalas perkataan Anda. Agar Anda bisa menebus urusan Anda itu nanti di hari kiamat, bayarkan hutangnya. Bayarkan hutang. Hutangnya 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan 400,2 gram. 420 gram. 420 gram emas. Karena 1 dinar 4,2 gram. Berarti 100 dinar 420 gram. Kalau jadi berapa? 420 juta. Subhanallah. Tuh 420 juta lumayan tuh. Beli mie ayam banyak sekali.
Maka dibayarkanlah 100 dinar hutangnya oleh Ibnu Hubairah atas anjuran ulama yang lain, dan 100 dinar buat Abu Muhammad Al-Asy'ari. Karena Abu Muhammad Al-Asy'ari berhutang untuk belajar. Kekurangan fulus dia. Dulu tuh ulama begitu, belajar tuh bisa hutang. Ya, hutangnya udah banyak begitu. Maka setelah itu bertemu lagi mereka seperti biasa. Karena tadi isi hati mereka itu mereka jauhkan dulu dari hasad, dengki, gila popularitas, ya, ambisi yang berlebihan terhadap urusan dunia, sehingga mereka saling menjatuhkan. Waliyadzubillah. Jadi ini semua yang harus kita jaga. Ini contoh dari ulama kita. Bagaimana mereka saling memaafkan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu. Saya lupa nama sahabat itu yang tadinya orang bagus agamanya, dia berada di Irak waktu itu. Bagus agamanya, kemudian tersebar berita dia pun minum khamar. Minum khamar. Lalu dikirimkan oleh Umar surat kepadanya agar dia kembali kepada Allah, dan didoakan oleh orang-orang yang ada di dalam masjid waktu itu atas anjuran siapa? Umar, dan dia kembali menjadi ahli ibadah. Dan itu yang jarang kita lakukan. Kita lakukan, oh dia sudah berbuat salah nih, sekarang saya akan menghujatinya. Itu kan? Itu diinginkan oleh kita. Waliyadzubillah. Ini hasad. Gembira terhadap kesalahan saudara kita, kata Syekh Utsaimin, itu hasad. Kita melihat saudara kita yang tadi berbuat baik karena kita tidak suka kepada dia, lalu dia berbuat salah, gembira kita, senang kita, ini namanya hasad. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW, wala tahasadu, jangan kalian hasad. Kemudian Rasulullah katakan, idza hasadta fala tabghi, jika kalian hasad, jangan melampaui batas demi menjaga apa? Persatuan. Karena hasad itu yang merusak persatuan kita. Taib, ini waktu sudah jam 9 ini. Saya kira cukup ya. Subuh nanti lagi. Ya, kalau tidak dapat 4 kali pertemuan ini, masih ada pertemuan berikutnya insyaallah. Insyaallah. Kalau kita tidak bertemu di sini, kita bertemu di surga insyaallah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah menerima salat dan qiyam kita serta puasa kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Mau nanya jawab enggak? Mau nanya jawab? Ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Tapi jangan lama-lama ya, udah mau ngantuk anak nih. Di tata cara ibadah. Semua manhaj itu meliputi 3 itu. Manhaj itu tata cara, itu tadi melaksanakan akidah, ibadah dan akhlak sesuai dengan apa yang dijalani para sahabat. Itu maksudnya manhaj. Manhaj. Betul, pertanyaan bagus sekali itu. Jadi manhaj itu lebih umum daripada akidah, ibadah dan akhlak. Ya, itu betul pertanyaan itu. Untuk melaksanakan 3 hal itu mengikuti para sahabat. Dan alatnya ada 3. Alat untuk melaksanakan 3 hal tadi, alatnya ada 3. Lidah, hati, dan badan. Kan begitu para sahabat melaksanakan. Lidah, hati, dan badan. Baru lidah, hati, dan badan kita ini disesuaikan dengan nas dan pemahaman para salaful ummah. Itulah manhaj. Ada lagi? Terus pertanyaannya. Karena kalau kita jauh dari mereka, ya salah pengamalannya. Salah enggak pengamalannya? Salah. Asy'ariyah punya akidah, Maturidiyah punya akidah, Mu'tazilah punya akidah, Syiah punya akidah, kemudian Khawarij punya akidah. Akidah-akidah mereka ini sama enggak dengan akidah para salaf? Nah, itu dia. Jadi salaf itu manhaj. Salaf itu apa? Manhaj, bukan kelompok. Kalau antum mau lihat orang menyimpang manhajnya, ketika dia bersikukuh mengajak orang kepada kelompoknya. Kita tidak takut orang meninggalkan kajian, tidak takut. Kenapa? Karena bukan kepentingan kita memperbanyak jumlah. Kepentingan kita bagaimana orang itu menjadi hamba
Allah dan menjadi pengikut Rasul. Kan selesai. Selesai kan? Selesai. Ada artis misalnya dia tadi yang ngaji, kemudian setelah itu joget-joget, sedih nggak antum? Enggak. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kan begitu kata Allah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian meninggalkan agama ini, ya jika kalian, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, maka Allah akan datangkan orang lain yang menggantikan kamu. Jadi agama ini tidak perlu takut hilang. Tidak perlu kita takut kehilangan agama ini. Yang kita takutkan kalau dia hilang dari kita. Itu dia. Maka manhaj itu sangat-sangat penting sekali. Tapi ada lagi? Cukup ya? Insyaallah nanti bertemu subuh. Ya, supaya tidak ngantuk, jangan makan sahur terlalu banyak mie gorengnya. Ya, makan kurma yang banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.